Selamat datang kembali di channel belajar gitar Alon Way. Nah guys, hari ini kita akan sama-sama belajar basic dari melody on chord. Nah, melody on chord itu apa sebetulnya? Melody on chord itu kalau teman-teman tahu seperti fingerstyle gitu ya. Misalnya mainkan melodi sambil bersama-sama juga ada iringannya, ada bassnya gitu ya. Ya. Jadi kita main melodi tapi juga ada iringannya. Jadi teman-teman kalau main gitar nggak hanya iringan sendiri, tapi juga nggak cuma main melodi sendiri, tapi bisa main melodi bersama dengan iringannya. Nah, kalau teman-teman banyak yang tanya sih caranya gimana gitu. Nah, aku mau ajarin satu basic yang paling gampang dari melody on chord. Jadi sebetulnya melody on chord itu pada dasarnya cuma bass dan melodi begitu. Paling simpel dari bentuk melody on chord itu hanyalah bass dan melodi. Maksudnya melodi gimana? Ya kalau burung kakak tua berarti aku pakai G ya. Jadi nada dasar G, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sol, sol, mi, do, mi, re gitu ya. Usahakan pakai 3 jari ini. Kenapa? Karena ini dipakai untuk melodi, sedangkan ini harus stay di bass begitu ya. Jadi 3 jari ini. Jadi melodinya seperti itu. Nah, lalu kalau cuma melodi terasa sangat kosong, nah kita bisa pakai dengan adanya bass jadi sebuah lagu begitu. Kalau kita tahu chordnya teng teng kan G ya, deng deng D, A minor ke D ke G gitu ya. Nah, kita coba bersama dengan melodinya pelan-pelan. Sol sol, ini ada bassnya G, mi do mi re, bersama dengan bassnya di mi fa la sol fa mi sol sol mi do mi re si la sol fa mi re do sol mi sol mi sol la 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 fa re fa sol 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 mi sol la la re do si sol la si do. Cukup simpel kan ya. Nah, kesulitannya di mana kalau dari bagian ini? Pertama kita harus tahu melodinya. Kalau teman-teman belum bisa cari melodi sendiri, teman-teman bisa searching di internet atau minta orang lain untuk bantu carikan melodi dari lagu-lagu yang teman-teman mau belajar fingerstyle-nya gitu ya. Nah, setelah itu teman-teman juga perlu tahu chord-nya. Teman-teman kalau melihat chord, teman-teman belajar juga bass-nya. Caranya gimana? Kita kalau belajar, kita ingat aku ada video juga belajar dari bass gitu ya. Belajar ini E, F, Fis, G, A, bass, B, C, D, E mol, E, F gitu ya. Nah, ini adalah bassnya begitu. Teman-teman kalau mau pencet bassnya apa ya, bassnya di sekitar sini. Nah, untuk lagu-lagu tertentu akan agak sulit. Kenapa? Karena kita perlu belajar cari posisinya. Misalnya ya kita pakai G gitu ya, nadanya do re mi, mi nya di sini ya, tapi bassnya harus G gitu. Nah, caranya gimana? Nah, harus kita ambil posisi gini gitu. Nah, tetap bassnya jalan, tetap melodinya jalan. Tapi kalau nggak bisa seperti ini, tangan kita nggak sampai. Nah, kita ingat juga bahwa di sini ada G juga. Ini juga G ya, sama. Nah, kita juga bisa gini. Betul ya? Jadi dengan penggunaan kita bisa menguasai bassnya di sebelah mana. Kalau kita nadanya fa, do, re, mi, fa, tapi fa-nya ini harus pakai akord C. Bassnya gimana? Kalau C di sini, aduh jauh sekali ya. Tapi G, A, B, C. Gitu. Nah, jadi seninya di fingerstyle adalah kita harus mengupayakan supaya bentuknya itu bisa terjangkau begitu. Jadi antara bass dan melodi bisa terjangkau. Nah, teman-teman kalau misalnya bassnya bingung, bisa ambil ketukan pertamanya aja gitu ya. Kalau lagunya seperti ini, selalu ambil ketukan pertamanya aja supaya simple gitu ya. Teman-teman harus belajar dulu konsepnya dari kerangka fingerstyle. Kerangka fingerstyle itu intinya adalah melodi,
dan bassnya begitu. Nah, teman-teman kalau sekarang kita mau maju yang lebih dalam begitu, bagaimana cara mengisinya dari fingerstyle? Kan kita bingung seringkali. Oke, bass dan melodi semua orang bisa melakukan itu dan semua orang cukup mudah untuk belajar itu. Tapi yang bagian paling sulit yang penuh dengan seni adalah bagian mengisi dari fingerstyle itu. Kenapa? Karena satu, kita harus belajar jenis-jenis rhythm dari kita bisa memainkan rhythm seperti apa. Dua, kita harus mengingat bahwa keterbatasan jari kita, karena kita cuma punya 4 jari yang dipakai ya. Jadi ketika satu diambil buat bass, satu diambil buat melodi, yang dua dari yang lain atau mungkin kita bisa mainkan secara bersamaan, bagaimana kita bisa mengaturnya dengan keterbatasan jari. Yang ketiga, kita juga perlu belajar bentuk dari posisi tangan kirinya ini supaya memungkinkan untuk dimainkan melodinya juga bersama-sama bass tapi juga ada iringannya. Contohnya kalau kita ngambil tadi do re mi, nadanya mi tapi pakai G. Nah, ngiringinya gimana supaya bisa bunyi bersama dengan iringan? Apakah kita harus mengusahakan bentuk-bentuk yang aneh-aneh? Mungkin saja, tapi kita juga bisa ingat bahwa ada senar loss, senar yang kosong ya. Ini ketika dimainkan, ini pun bunyinya G, nggak fales begitu. Jadi teman-teman, kita harus berusaha dengan seni kita, dengan hikmat kita cari untuk bentuk-bentuk yang nggak fales tapi kita bisa tetap mainkan gitu. Kalau tadi misalnya kita ingat bahwa burung kakak tua ya, kita ambil contohnya itu ketika ketukannya 3/4 gitu ya. Deng deng da, da. Nah, ada aturan yang paling penting untuk kita mengisi, kasih fillernya dari fingerstyle ini. Nah, kuncinya apa sebetulnya? Satu, filler tidak boleh nadanya lebih tinggi daripada melodinya sendiri. Kalau kita ingat nada pertama sol sol, paling tinggi sol ini ya, berarti iringan fillernya tidak boleh lebih tinggi daripada nada sol ini. Misalnya kita main ya, kita coba ambil full sampai bawah lebih tinggi iringannya, nadanya akan pindah, nadanya akan selalu terkesan aksennya itu di nada paling tinggi. Karena itu melodi harus berada di posisi paling tinggi. Nah, aku gunakan dengan cara gunakan senar yang di atasnya, betul ya. Caranya adalah kita pertama harus ambil nada di bawah dari melodinya. Kalau melodinya ambil sol, berarti kita petikannya harus mengambil nada di bawahnya. Misalnya kita lepas dulu, boleh juga nggak masalah, tapi kita gunakan harus nada yang lebih bawahnya. Yang kedua, kita perlu hati-hati bahwa pengambilan untuk melodi itu juga tidak boleh di bawahnya bass. Jadi harus di bawahnya melodi, tapi harus di atasnya bass, karena bass itu harus yang paling bawah gitu ya. Biasanya kita juga kesulitan ketika kondisinya kayak kemarin aku juga bikin video. Bass sama melodinya itu sangat mepet begitu ya. Kadang-kadang kalau memang kita tidak bisa kasih filler karena keterbatasan posisi jari, sebetulnya nggak masalah selama bassnya harus dipakai terus dan melodinya harus dipakai terus. Jadi intinya yang paling safe adalah bass dan melodi. Tapi kalau misal filler itu adalah kreativitas kita dan itu sifatnya tidak harus sebetulnya di dalam melodi on chord. Bagian-bagian tertentu kesulitan untuk mencari filler, nggak apa-apa, tabrak aja melodi dan bass cukup gitu. Nah, sekarang juga kita apa yang bisa kita kembangkan kalau kita mau belajar melodi on chord, kita harus belajar posisi-posisi chord yang lain. Kalau kita tahu secara orisinil ya, kita biasa kalau chordnya tuh C ya selalu ini, kalau A minor selalu ini, kalau D selalu ini begitu ya. Nah, kita bisa belajar dengan cara-cara yang lain, kita belajar chord bentuk-bentuk yang lain. Misalnya kalau G kita tahunya ini, kita juga tahu ada G bentuk seperti ini, ada juga G bentuk seperti ini. Kita juga tahu kalau ternyata D, E, F, ini juga G. Nah, kita harus belajar bentuk-bentuk chord untuk kita bisa tahu cara mengatasi kalau notnya itu ada di dalam kondisi tinggi. Gitu ya. Nah, kita coba lagu burung kakak tua lagi ya.
kita sudah belajar, kita bisa tahu posisi-posisi mana yang paling enak. Nah, tadi seperti tadi apa yang aku lakukan, aku juga selain tadi menambah posisi bentuk posisinya dari chord, kita juga harus belajar yang namanya chord-chord yang lain supaya kita bisa belajar juga pergerakan bass, supaya kita bisa lebih menarik di dalam permainan fingerstyle kita. Kayak tadi aku pakai D on fifth. Kalau D on fifth sebetulnya bentuk chordnya itu bisa ini ataupun ini ya. Ini D7 on fifth gitu. Tapi kita bisa sederhanakan, kita ambil sesuai dengan kebutuhannya aja. Jadi hanya jari-jari tertentu yang kita bisa ambilkan, nah kita ambil itu. Tapi tidak harus semuanya. Nah, kalau kita belajar fingerstyle, kita perlu juga belajar untuk peregangan jari supaya jari kita itu bisa cukup lentur kalau kita perlu mengambil posisi-posisi yang sulit, dan fleksibilitas untuk kita terus mencari satu bentuk-bentuk chord yang baru supaya kita bisa ambil sejauh mana yang dibutuhkan. Nah, kayak gitu sih guys kalau buat melodi on chord. Kalau kita mau coba lagu lain, lagu yang bisa kita mainkan bersama-sama, teman-teman boleh cari misalnya lagu ini kita merasa sebenarnya kalau E sama F ya, jadi kuncinya kan E sama F, terus chordnya melodinya cuma do mi re do. Kita boleh ambil yang senar atas, sebetulnya nggak apa-apa, tapi sebenarnya kalau aku ambil senar atas terkesan kurang manis gitu ya. Nah, kita juga bisa perhatikan senar yang mana yang kita ambil. Kalau senar yang kita ambil di bawah terkesan lebih manis ya. Nah, kita perlu kreatif, kita perlu untuk sebebas mungkin, sefleksibel mungkin kita coba satu bentuk-bentuk yang baru untuk kita semakin bisa familiar dengan keseluruhan gitar ini. Satu lagi, kita juga perlu familiarize dari fret-fret yang ada di gitar kita. Kita jangan hanya terpaku main di sini-sini aja gitu ya, atau kita hanya tahu melodi bagian sini aja, tapi kita harus tahu bagian tengahnya ini bunyinya apa. Kita perlu tahu juga setiap fret ini bunyinya, jadi kita bisa tahu mencari bentuk yang paling bagus buat melodi on chord. Kayak gitu sih sebetulnya basic dari melodi on chord itu sangat simpel, melodi dan bass cukup. Nah, fillernya kita harus berusaha untuk cari. Kalau kita mau pakai akord-akord aneh juga bisa sebenarnya. Misalnya mayor 7 atau minor 7 gitu ya. Kita juga bisa pakai itu. Fifth mayor bentuknya sepertinya aja. Kenapa? Karena ini yang dibutuhkan. Waktu di sini aku nggak pakai filler apa-apa karena dirasa itu cukup dan memang nggak harus pakai filler gitu. Jadi nggak selalu semua tempat kita perlu pakai untuk filler. Jadi kayak gitu untuk pengembangannya buat melodi on chord. Teman-teman selamat mencoba untuk melodi on chord. Bikin sketsa dulu, teman-teman cari chordnya, cari melodinya, dan baru teman-teman coba untuk kolaborasikan pelan-pelan, bikin susunan bentuk tangannya pelan-pelan gitu ya. Oke, kayak gitu aja sih sebetulnya untuk melodi on chord. Jadi simple, teman-teman nggak harus susah-susah, yang penting alon-alon baik, belajar pelan-pelan. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video yang lain. Bye bye.